Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Baik jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali hadir di majelis Sahih Bukhari yang insyaallah pada kesempatan ini kita melanjutkan bab tentang menjaga kebersihan masjid ya. Bab tentang babu haqqil buzaqi bil yadi minal masjid ya. Bab tentang haqqul buzaq ya. Haqqul buzaq mengerok ya. Al-buzaq itu ludah ya atau dahak ya. Bilyadi dengan tangan minal masjid dari masjid. Jadi babu haqqil buzaqi bilyadi minal masjid, bab tentang membersihkan ya, membersihkan bekas ludah ya ataupun dahak, dibersihkan dengan tangan, dikeluarkan dari masjid ya. Jadi intinya di masjid itu harus dijaga kebersihannya ya, tidak boleh meludah sembarangan atau membuang ludah atau dahak ya sembarangan di dalam masjid ya. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Humayd an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a, beliau melihat nukhamah, nukhamatan ada dahak ya. Jadi ada dahak fil kiblati di arah kiblat ya. Fasyaqqa, kemudian berat dalika hal itu ya, alaihi atas Nabi, hatta ru'ya, hatta sehingga ru'ya ditampakkan ya, fi wajhihi, pada wajah Nabi ya. Itu tampak pada wajah Nabi kalau Nabi itu merasa berat ada orang kok sembarangan meludah ya atau buang dahak ya. Dan itu arahnya arah kiblat ya. Jadi sholat ataupun dalam keadaan di dalam masjid kemudian dia meludahnya ke arah kiblat ya. Ini bukan dosa kecil, ini dosa besar ya, yang itu membuat berat ya. Di wajah Nabi itu tampak kalau perbuatan seperti itu adalah perbuatan tercela, dan tercelanya itu tidak sedikit ya. Ini merupakan perbuatan tercela yang termasuk kelas berat ya. Faqama, kemudian Nabi berdiri ya. Fahakkahu biyadihi, jadi
Jadi Nabi itu beliau langsung tegap gitu ya, berdiri. Fahakkau, kemudian Nabi mengeroknya, jadi dikerok ataupun dibersihkan gitu ya, biyadihi, dengan tangan beliau. Jadi Nabi tidak berpikir panjang, kemudian beliau langsung yang membersihkan itu bekas apa tadi itu, bekas ludah atau bekas dahak ya. Jadi kondisi ini menurut Nabi itu kondisi yang perilaku yang berat ya, tercela gitu ya. Nah, kalau ada perbuatan-perbuatan tercela, Nabi tidak membiarkannya, pasti Nabi mengingatkannya ya. Faqala, kemudian Nabi bersabda, Nabi mengingatkan, inna ahadakum, sesungguhnya kalian ya, seorang di antara kalian, idza qama, ketika ia berdiri fi sholatihi, di dalam salatnya, fa innahu, maka sesungguhnya ia, yunaji, ia sedang bermunajat ya. Dia sedang bermunajat ya, Rabbahu, kepada Rabbnya. Jadi ketika orang sholat dia menghadap kiblat ya, itu dia sedang bermunajat ya. Au inna Rabbahu, atau sesungguhnya Rabbnya, benau, di antaranya tadi, di antara orang yang sedang sholat menghadap kiblat tadi, wa bainal kiblat, dan arah kiblat ya. Jadi kalau lagi sholat ya, kemudian dia terpaksa gitu ya, terpaksa dia meludah ya, mungkin karena dia batuk ya, atau karena punya sesuatu ya, penyakit itu di mulutnya ya, sehingga air liurnya atau dahaknya itu tidak bisa ditahan misalkan ya, harus dikeluarkan. Apa yang harus dilakukan? Fala yabzuqanna, maka jangan meludah, jangan sekali-kali meludah. Ahadukum, seorang di antara kalian, qibala qiblatihi, arah kiblatnya. Jadi kalau sedang sholat ya, kemudian terpaksa harus meludah atau berdahak ya karena sesuatu, maka jangan meludah di depannya ya, jangan meludah depan gitu, jangan ya, ke arah kiblatnya itu dilarang. Ini masih keterkaitan bab keutamaan kiblat kemarin ya. Jadi kita, siapapun kita ini ya, sebagai umat Nabi itu kalau melakukan hal-hal yang kurang baik ya, atau sesuatu yang kurang pantas, itu jangan diarahkan ke kiblat ya. Termasuk meludah, itu jangan meludah ke arah kiblat, baik di dalam sholat maupun di luar sholat ya, hindari itu ya. Termasuk sebelumnya itu buang hajat, itu jangan menghadap ke arah apa, kiblat, meludah, buang hajat, dan seterusnya lah ya, yang kurang-kurang baik itu. Jadi jangan lakukan itu ke arah kiblat ya. Jadi jangan meludah kalian ke arah kiblat. Walakin, akan tetapi, an yasarihi, dari arah kirinya, au tahta qadamaihi, atau dari arah kedua kakinya ya, kedua telapak kakinya. Jadi kalau memang terpaksa betul ya, lagi sholat misalkan, kemudian terjadi sesuatu ya, keluar dahak itu ya, yang harus kita keluarkan dari mulut, maka jangan disembur ke arah kiblat ya, ke arah depan sholatnya, jangan. Tapi ke arah kiri ya, ke arah apa? Kiri. Atau nanti ke arah kaki ya, atau ke arah kedua telapak kaki. Tapi jangan dibuang di lantainya gitu, atau di tembok masjid misalnya, atau di karpet lah kalau sekarang. Pakai apa? Ya. Tsumma akhadha, kemudian hendaklah ia mengambil torofa ridai, ujung dari rida. Rida itu selendangnya ya, jadi baju bagian atas.
Jadi misalkan dia pakai baju ya diludahkan aja di bajunya situ. Atau kalau sekarang pakai tisu ya. Kalau sekarang pakai apa? Tisu misalkan ya, ada tisu yang bawa tisu dari rumah karena dia tahu keadaannya pilek ya atau batuk gitu. Di situ kemungkinan besar akan keluar apa tadi? Lendir, dahak ya, ludah, yaitu nanti kalau dia terpaksa gitu ya, lagi sholat hidungnya beler gitu ya atau batuk gitu ya yang terpaksa harus keluar, maka itu caranya jangan diludahkan ke lantai, jangan ke arah depan, tapi ke arah kiri. Jadi sambil dimasukkan tisunya misalkan ya dipakai untuk nahan, terus udah disakuin aja gitu. Kalau itu berada di dalam masjid. Jadi intinya di sini tidak boleh mengotori masjid, intinya gitu ya. Tidak boleh mengotori masjid. Jadi Islam itu sangat perhatian terhadap tanzif ya, kebersihan dan tatyib, keharuman masjid itu harus dijaga ya. Nah, hal-hal yang itu merusak kebersihan, kesucian dan kewangian, keharuman masjid itu harus dijauhkan ya, meludah sembarangan ya, atau membuang sampah sembarangan ya kan, ya, dan begitu seterusnya ya. Hal-hal yang itu mengotori masjid harus dijauhkan ya. Apa saja itu ya, termasuk meludah, dahak dan seterusnya ya. Bahkan termasuk hal-hal yang mengganggu kenyamanan di masjid itu adalah dijauhkan ya. Apa contohnya ya? Misalkan orang habis makan pete gitu ya, atau makan jengkol ya, atau makan apa ya yang bau-baunya menyengat, apa duren misalkan, atau habis makan bawang gitu ya. Yang itu kalau orang bernafas itu nafasnya bau gitu, itu juga harus dijauhkan ya. Dalam arti apa? Bau-bau seperti itu nggak kondusif kalau berada di dalam masjid. Kalau di warung nggak apa-apa. Memang di warung itu makanannya ya jengkol ya atau pete nggak apa-apa. Tapi kalau di dalam masjid, bau-bau seperti itu yang menyengat itu tidak diperkenankan ya. Karena menjaga kebersihan, kewangian dan supaya masjid itu kondusif ya. Nabi mengingatkan, man akala min hadhihi syajarah al-muntina ya, fala yaqrabanna masjidana. Jadi siapa saja yang makan barang ini ya, barang ini maksudnya itu dulu itu bawang gitu ya atau sejenisnya gitu, maka jangan deketi masjid kami, kata Nabi ya. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu al-ins. Jadi yang tersakiti itu tidak hanya manusia, malaikat juga nggak nyaman gitu ya. Jadi jangan dikira malaikat itu nyaman dengan bau jengkol, enggak nyaman. Malaikat juga anti bau duren, bau apa yang menyengat gitu ya. Ya itu dilarang dimasukkan di dalam masjid. Jangankan di masjid ya, kadang di kereta pun kan ada tulisan dilarang membawa apa yang menyengat gitu kan. Ada kan tulisan itu di kereta, di pesawat gitu kan, ada itu ya. Hal yang dilarang bawa durian kan gitu kan, itu menyengat itu bisa mati orang di dalam itu kalau seharian dia bawa durian dimasukkan pesawat, bisa mabuk orang itu bau itu ya. Makanya kenapa bau-bau seperti itu dilarang di tempat-tempat umum ya, hanya boleh di tempat-tempat tertentu gitu kan. Baik, jamaah sekalian. Jadi di sini ya, masjid itu harus dibebaskan dari hal-hal yang mengotorinya ya, entah itu tadi berupa dahak ya atau sejenisnya, atau dari juga bau-bau yang itu bau menyengat ya, yang itu tidak membuat nyaman ya orang yang ada di dalam masjid. Makanya bagusnya diberikan parfum, dibersihkan ya. Ya kayak Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan itu 24 jam gitu ya. Memang masjid selama ini kan orang hanya sekedar membangun gitu ya, tapi tidak mau merawat gitu masalahnya. Masjid dibiarkan lumutan gitu ya, karpetnya dibiarin abuk gitu ya. Ini
membangun tetapi tidak merawat, itu juga bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari ini DKM takmir itu harus menyiapkan, kalau perlu digaji ya, ada memang tenaga kebersihan yang itu memang dijadikan skala prioritas untuk menjaga kenyamanan masjid. Kayak Masjidil Haram itu berapa juta orang itu nginjek-nginjek karpet 24 jam nggak pernah berhenti. Itu bayangkan itu. Ada yang dari kamar mandi yang kakinya masih basah dikesetin di karpetnya kan gitu tuh. Ada yang dari hotel, ada yang dari jalan debu kan. Itu bayangkan itu jutaan orang tiap hari. Masjid Nabawi juga gitu, nggak pernah absen itu 24 jam. Itu karpetnya kayak apa itu, betul nggak? Tapi kenapa kok bersih ya karpet Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Karena setiap hari ya. Jadi setiap malam pas lagi sepi gitu dibersihkan. Berapa kali membersihkannya itu? Bersihkan. Ya, alatnya canggih-canggih itu. Apa itu karpet itu tidak hanya disedot debu tapi dikasih parfum gitu, parfum basah itu saat itu, dan disedot lagi jadi bersih lagi gitu. Nah itu saya belum menemukan itu ada masjid yang fokus seperti itu misalkan. Ya ada sih, cuma sekedarnya gitu, yang sampai masjid itu dibersihkan kayak Masjidil Haram itu masih jarang ya. Tapi kalau memang ada orang yang memang perhatian betul terhadap itu, ini pahalanya besar. Pahalanya apa? Besar. Sampai di zaman Nabi itu saking besarnya itu pahala, dan orang yang melakukannya itu mendapat perhatian khusus dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di zaman Nabi itu ada seorang imro'ah sauda ya, ada seorang ibu-ibu ya, ibu-ibu yang memang hidupnya itu diwakafkan, dia standby jadi marbot masjid. Jadi wanita hitam yang dia itu tinggal di masjid, jadi marbot, tukang sapunya Masjid Nabawi ya. Jadi kanat imro'ah sauda taqumu al masjid ya. Ini ada seorang yang ibu-ibu itu ya, yang memang dia tukang sapu saja, dia wanita hitam gitu ya. Tidak ada sana, tidak ada family, dia tinggal di masjid. Hidupnya itu standby 24 jam untuk bersih-bersih Masjid Nabawi. Kemudian mati orang ini ya, meninggal dunia. Malam, meninggalnya itu malam. Nabi udah pulang ya, udah istirahat, kemudian malam meninggal. Nah malam itu juga langsung dikuburkan oleh sahabat. Nabi nggak dikasih tahu. Pikirannya sahabat itu merbet aja kok, ya kan? Gak terlalu penting untuk Nabi, pikirannya gitu. Udah merebut, udah hitam, orang hitam, kulit hitam gitu kan ya. Dianggapnya sahabat mah ini tukang merebut, biar dia aja, langsung kita aja yang beresin gitu. Makanya dikuburkan malam itu juga. Nah pagi-pagi Nabi cari-cari si emak ini yang biasa beres-beres Masjid Nabawi itu, dicari loh. Kemana itu si emak itu yang biasa bersih-bersih masjidnya? Kemudian sahabat mengatakan udah meninggal ya Nabi, kemudian tadi malam udah kita kuburkan. Wah, Nabi kemudian ngingatin sahabat, afala adzantumuni lah. Kenapa lo ya kalian nggak ngasih tahu aku? Ya, kok nggak dikasih tahu aku katanya? Artinya Nabi itu memberikan apa? Perhatian kepada si emak tadi yang kerjaannya apa? Beresin, nyapu-nyapu apa masjid. Jadi artinya orang yang seperti itu spesial di sisi Nabi gitu. Orang yang tukang perbuat ini dia pahalanya besar itu. Jangan disepelekan ya. Jangan disepelekan perbuat ini ya. Makanya dulu saya dekat dengan kawan-kawan itu bikin program ya, mengumrohkan merebut masjid gitu ya. Jadi dicarikan apa travel yang bisa bekerja sama gitu. Jadi saya share gitu ya, mana masjid yang mau mengumrohkan perbuatnya ini dengan harga spesial kan gitu. Spesial maksudnya murah gitu, dikasih harga yang diskon gitu ya. Karena perhatian demi para merbot ini bisa apa? Umroh. Itu bagus program kayak gitu itu, artinya memang harus ada perhatian terhadap marbot apa? Masjid itu. Nabi juga perhatian ya. Hidup maupun matinya diperhatikan oleh Nabi. Nah, paginya itu Nabi ingatin sahabat, kalian gak ngasih tahu aku katanya.
Nah, kemudian Nabi mengatakan, kemana kalian kuburkan, di mana? Di mana, coba tunjukkan. Nah, akhirnya Nabi SAW, nah kemudian bersama sahabat ditunjukkan, ini loh ya Rasulullah, kami menguburkan di sini, ya, kami menguburkan di sini. Nah, kemudian Nabi SAW berdiri di atas kuburan, di atas kuburan, maksudnya di depan kuburan si ibu ya, tukang merebut Masjid Nabawi tadi. Fakabbara 'alaiha wan nasu khalfah. Dan Nabi menyolatkannya. Jadi di sini boleh sholat di kuburan, itu boleh ya. Untuk sholat apa? Sholat apa? Sholat mayit ya, atau sholat gaib. Boleh jamaah ya. Jadi yang nggak boleh itu sholat 5 waktu di kuburan. Tapi kalau sholat mayit atau sholat ketika kita mayitnya yang meninggal dunia itu belum sempat kita menyolatkan dan sudah kadung diapakan, dikubur, maka kita boleh sholat di situ, di kuburannya situ. Sholat apa namanya? Ya sholat jenazah, sholat gaib. Ya nggak ada rukuk sujudnya, ya takbir 4 kali itu aja. Jelas ya? Jadi saking perhatiannya Nabi itu, Nabi sholatkan itu di kuburannya tadi si emak tadi yang biasa bersihkan Masjid apa? Nabawi ya. Jelas ya jamaah ya. Jadi Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus. Bahkan tadi melihat ada orang sembarangan ludah di masjid, Nabi itu langsung membersihkan, dikerok itu kan, ludahnya udah kering gitu. Jadi makna hakka itu artinya membersihkan dengan cara dikerik itu. Karena apa? Ludahnya tadi sudah apa? Kering, atau dahannya tadi udah kering. Kalau udah kering itu kan nggak bisa dibersihkan pakai tisu, langsung dikerok dulu kan gitu. Nabi mengerok tadi, dikerok itu ya, langsung sendiri. Dan Nabi langsung mengingatkan, nggak pantas ini ya orang ludah sembarangan, apalagi ini ludahnya mengarah ke barat, ke mana, ke kiblat ya, ke arah kiblat ya. Jadi kalau terpaksa, kalau mau ludah atau daya ke arah kiri atau di bawah kedua telapak kakinya, kemudian dibersihkan. Kalau dulu belum ada tisu ya pakai ujung dari apa? Kain bajunya kan gitu. Jadi summa akhadha tarafa ridaihi, ya, kemudian hendaklah apa? Ia mengambil, membersihkan dengan ujung dari kain bajunya ya, kain selendangnya. Fabasaqa fihi, kemudian meludah di dalam kain tersebut ya. Summa radda ba'dahu 'ala ba'd ya. Kemudian mengembalikan sebagiannya ke arah atas bagian yang lain. Faqala au yaf'alu hakadha, faqala au yaf'alu hakadha, atau melakukan seperti ini. Jadi Nabi mengajarkan bagaimana meludah yang baik itu. Jadi masalah meludah atau berdahak ini juga ada etika, ada apa? Adab. Jangan sekedar cas-cus-cus gitu ya, artinya asal keluar aja itu ludahnya, jangan ya. Jadi ada etika, jangan meludah ke arah apa? Ke arah kiblat ya. Tapi ludahlah ke arah apa? Kiri. Termasuk kita kalau apa ya, biasanya kalau orang nyetir ataupun orang berada di mobil itu langsung buka jendela gitu ya. Ya, itu di belakangnya ada orang naik motor kena mukanya, aduh ini jadi masalah besar itu. Nah, itu juga adab harus dijaga. Meludahnya ada adabnya ini ya. Yaitu adabnya apa? Kalau meludah ke arah kiri atau ke arah kaki itu, nggak boleh ke arah depan ataupun ke arah kanan ya. Jadi itu adab di dalam apa? Meludah ya. Itu penting, itu masalah meludah ini juga. Kenapa seperti itu? Karena ya supaya hikmah secara medis itu kan tidak menebarkan apa? Penyakit kan gitu kan, banyak bakterinya itu atau virusnya itu. Ya kan, di ludah, di dahak itu kan isinya kan banyak apa? Bakteri ataupun virus. Kalau dia punya penyakit ini bisa nular kan gitu kan. Batuk saja bisa nular. Makanya ada adab. Kenapa ketika kita batuk, ketika kita menguap, ketika kita meludah, berdahak, itu semua ada apa? Adabnya. Apalagi kalau itu di dalam masjid. Baik, hadis yang berikutnya, hadatsana Abdullah ibnu Yusuf akhbarana Malik an Nafi an Abdullah bin Umar
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a busaqan fi jidaril qiblah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a melihat busaqan, ludah ya, air ludah ya, atau air liur atau dahak ya, fi jidaril qiblah, di tembok arah kiblat ya. Jadi di tembok kiblat itu kayak gini, ada orang ludah di tembok gitu sembarangan gitu ya. Nah inilah itu pentingnya Nabi hidup di masyarakatnya itu. Memang masyarakat itu kan macam-macam, ada yang tahu masalah adab, ada yang tidak tahu juga tentang masalah adab. Yang namanya masyarakat di zaman Nabi itu ada aja orang ludah itu sembarangan cus di tembok gitu kan. Nah ini Nabi melihat ini, apalagi ini arahnya ke arah kiblat lagi. Fahakau, kemudian Nabi membersihkannya, dikerik itu ya, bekas summa akbala ala nas. Kemudian Nabi menghadap ke manusia ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ya, diingatkan. Idza kana ahadukum yusalli, idza kana ketika ada ahadukum seorang di antara kalian yusalli, ia salat, fala yabsuk, maka jangan meludah qibala wajhi. Fala yabsuk, maka jangan meludah qibala wajhi, di arah depannya ya, di arah kiblat maksudnya. Fa innallaha qibala wajhi, karena sesungguhnya Allah itu ada di arah depan wajahnya. Idza shalla, ketika dia salat, dia sedang menghadap Allah ya. Bagaimana ngeludahin di depannya gitu. Nah ini gak pantas adabnya ya. Jadi bukan masalah kebersihan semata, tapi ini masalah hubungan seorang hamba dengan Rabbnya. Dia sedang apa? Bermunajat. Jangan sembarangan apa? Ludah di tengah munajat, di tengah beribadah ya. Jelas ya? Nah kalau terpaksa banget ya, kalau bisa ditahan dulu ya. Kalau bisa ditahan dulu, tapi kalau nggak bisa ditahan ya, batuk nggak karuan, ya udah pakai sapu tangan atau pakai tisu. Artinya gini ya, jamaah itu kalau ke masjid itu juga harus tahu dirinya, persiapan dirinya ya. Kalau dia memang agak batuk atau agak pilek atau ada punya gangguan di tenggorokannya atau di mulutnya ya, kalau itu memang sedikit-sedikit 1 menit kemudian harus meludah, harus keluar dahak ya, pakai tisu ya. Pakai apa? Tisu ya, pakailah tisu supaya bersih ya, tidak mengganggu ya kebersihan ya. Apalagi kalau dia sedang sholat ya, ketika dia bermunajat menghadap Allah ya, jangan meludah ke depan ya. Jelas ya jemaah sekalian ya. Hadis ini sama ya, apa yang dilakukan Abdullah bin Umar dengan hadis yang sebelumnya, yang itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Hadis berikutnya, hadatsana Abdullah bin Yusuf wa akhbarana Malik an Hisham ibni Urwah an Abi an Aisyah ummul mukminin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a, melihat fi jidaril qiblah, di tembok arah kiblat, mukhatan aw busaqan aw nukhamatan, mukhatan aw busaqan ya, aw nukhamah ya. Jadi sebenarnya dari mulut kita atau tenggorokan kita atau itu keluar apa namanya dahak ya. Ya. Mukhatan itu semacam apa? Ya pokoknya mukhatan, busaqan, nukhamah ini itu dahak ataupun air liur ya, atau ludah. Nah, itu nempel di tembok ya. Fahakau, kemudian Nabi membersihkannya atau dikerik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi seperti itu ya. Pokoknya yang keluar apa saja dari mulut kita atau tenggorokan kita, baik itu air liur, air ludah atau dahak atau apa, kalau yang keluar yang lain itu ada yang lain istilahnya. Kalau pilek itu namanya apa? Dahak juga sama kan? Ada istilah lain enggak? Lendir. Jadi pokoknya yang keluar dari mulut kita ini ya, tenggorokan, mulut, hidung itu namanya entah lendir, entah itu dahak, entah itu air liur ya, yang keluar di situ itu jangan dikeluarkan sembarangan ya, harus pada tempatnya tadi. Nah kalau toh kita melihat ada perilaku yang
agak menyimpang dari orang yang ketika dia meludah atau berdahak atau mengeluarkan lendir sembarangan tadi, dan itu di masjid, maka tanggung jawab kita adalah membersihkannya. Walaupun bukan kita yang melakukan, tapi hendaklah dibersihkan ya. Sampai nanti itu di dalam riwayat yang lain itu bahwa seluruh amalan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditampakkan ke Rasulullah ya, sampai orang yang meludah tadi kemudian dia bersihkan ludah, atau dia melihat ludah ataupun melihat sampah itu ya di dalam masjid, kemudian dia pungut, dia bersihkan. Itu termasuk bagian kebaikan yang ditampakkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa? Kebiasaan amal apa? Umatnya. Iya, itu salah satu keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi sampai kotoran yang dibersihkan dari masjid itu dilaporkan ya. Nabi tahu itu ya, diberitahu bahwa ini umatmu ya Rasulullah punya amalan, dia membersihkan masjid ya, mengeluarkan kotoran dari masjid, mengeluarkan dahak dari masjid ya. Itu bagian dari apa? Keutamaan tadi membersihkan apa? Masjidnya. Tapi jamaah sekalian, kemudian yang berikutnya bab ini panjang sekali nih bab ini ya. Tentang babu haqqil mukhati bil hasa minal masjid ya. Bab tentang membersihkan atau mengerok ya dahak dari dengan tongkat ya atau kayu minal masjid, dikeluarkan dari masjid ya. Jadi kalau hadis tadi di riwayat sebelumnya dijelaskan Nabi membersihkan dengan tangan ya, langsung itu, atau dengan alat ya. Alat itu maksudnya kalau zaman itu pakai kayu atau pakai tongkat gitu ya. Jadi pokoknya pakai sarana gitu. Kalau sekarang mah banyak ya sarana sekarang untuk membersihkan apa dahak atau kotoran di dalam masjid itu banyak sekarang itu. Ya, jadi intinya dengan bil hasa di sini maksudnya membersihkan dengan sarana ya, sarana kayu ataupun sarana tongkat. Hadatsana Musa ibnu Ismail qala akhbarana Ibrahim bin Sa'd akhbarana Ibnu Shihab an Humayd bin Abdurrahman anna Abu Hurairah wa Abu Sa'id haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamah, Nabi melihat dahak fi jijaril masjid, di tembok masjid. Fatanawala, kemudian Nabi menggunakan hasatan ya, hasatan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menggunakan alat ya, menggunakan hasa. Hasa itu tongkat atau kayu ya. Jadi kayu dipakai untuk ngerok-ngerok gitu ya. Fahakka, kemudian Nabi mengeroknya tadi ya. Jadi dikerok pakai tongkatnya ya. Dan Nabi mengatakan faqala ya, idza tanakhama ahadukum, jika sedang berdahak ya seorang di antara kalian, fala yatanakhamanna, jangan berdahak atau meludah, sekali-kali jangan meludah. Qibala wajhi, di arah depan ya, dari arah depan wajahnya. Wala an yaminihi, dan jangan dari arah kanan. Ini adab kalau orang itu apa? Berdahak ya atau meludah, jangan di masjid ya kan? Jangan di tembok masjid ya. Jadi jangan di tempat-tempat umum lah, kalau apalagi tempat ibadah kayak masjid itu. Nah kalau terpaksa itu harus tadi pakai kain, sapu tangan atau tisu kalau bahasa sekarang. Dan itu pun ke arah apa? Kiri. Ke arah kiri, pakai tangan kiri diludahkan gitu. Atau ke arah kaki ya. Jangan ke arah depan ataupun ke arah kanan ya. Jadi ingat ya bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa nyetir. Setir kalau di Indonesia kan di arah kanan tuh. Pasti kalau buka kaca itu kan ludahnya ke kanan pasti kan. Beda kalau di Timur Tengah itu setirnya di kiri ya. Kalau di Indonesia ya, orang Asia itu biasanya mobil itu di arah setir kanan ya. Biasanya kalau ludah buka apa namanya,
pecah langsung gitu arah kanan, itu nggak boleh. Baru tahu kan ada adabnya, dan nggak boleh ke arah depan ya. Lalu ke arah mana? Ke arah kiri ya, ke arah kiri atau ke arah au tahta qadamihi atau ke arah kakinya ya. Ke arah kaki itu pun al yusra yang kiri. Coba detail kan Nabi mengajarkannya. Jadi hanya boleh ke arah kiri kalau kita meludah, atau ke arah kaki. Kaki pun ke arah kaki yang kiri, bukan ke arah kaki yang kanan. Ini menunjukkan memang Nabi SAW mengajarkan kita itu kalau hal-hal yang kurang pantas itu lakukan ke arah kiri ya. Pakai tangan kiri ya, kaki kiri, ke arah kiri, itu yang nggak kurang-kurang apa? Pantas. Jangan ke arah apa? Kanan. Kalau ke arah kanan itu yang baik-baik saja gitu ya, makan tangan kanan, ya kan? Semua ke arah kanan itu yang baik. Yang jelek-jelek, yang kurang pantas itu ke arah kiri ya, ke arah apa? Kiri ya. Ya cebok pakai tangan kiri ya, megang tangan kiri bukan tangan kanan. Nah itu contoh ya. Jadi ini bagian dari tafaul ya, supaya nanti harapannya itu kita menjadi ashabul yamin ya, orang yang ahli tangan kanan. Karena orang yang ahli tangan kanan itu dia ciri penghuni surga ya. Nanti dia menerima catatan amalnya itu bukunya pakai tangan kanan, nggak pakai tangan kiri ya. Makanya orang tua hendaklah membiasakan tangan kanan, karena kalau sejak kecil biasakan tangan kiri itu nanti otaknya itu akan ada terjadi gangguan ya. Dia akan terbiasa tangan kiri gitu. Kan ada kan anak yang kedal gitu ya. Itu salah satu penyebabnya ya. Dari kecil itu dibiasakan tangan kiri, nggak ditegur, nggak dilatih itu. Akhirnya kebablasan sampai gede kedal gitu ya. Tapi kalau sudah kadung ya harus dilatih lagi gitu ya. Makanya kenapa dilatih sejak dini dengan kebiasaan kanan gitu ya, ahlul yamin ya. Karena ini bukan sekedar kebiasaan yang biasa, tapi ini ada filosofinya ya. Ada maknanya, ada tafaulnya, ada harapan supaya menjadi ashabul yamin ya, atau ashabul maimanah ya. Saya jamaah sekali diberkahi oleh Allah, masih terkait dengan tadi ya, adab untuk membersihkan masjid. Bab la yabsuk an yaminihi fi shalah, jangan meludah dari arah kanan di dalam salat. Qala hadatsana Yahya bin Bukair qala hadatsana Laits an Uqail an Ibnu Syihab an Humayd bin Abdurrahman anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa Abu Sa'id akhbaru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a mukhamatan fi ha'itil masjid fatanawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasatan fahattaha summa qala. Jadi sama ini. Jadi Nabi melihat tadi ada ludah atau ada air di masjid, kemudian Nabi membersihkan tadi dengan tongkatnya ya, dan mengatakan idza tanakhama hadu falyatanakham qibala wajhi wala an yaminihi. Jadi kalau kalian meludah atau berdahak, jangan berdahak ke arah kiblat, jangan juga ke arah kanan ya, ke arah wajahnya atau ke arah kanannya, enggak boleh. Waliyabsuq an yasarihi, hendaklah dia meludah dari arah kirinya, atau tahta qadamihi al-yusra, atau dari arah kaki kirinya ya, ke arah kaki kirinya. Hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Syu'bah qala akhbarani qala sami'tu Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasfilanna ahadukum baina yadayhi wala an yaminihi. La yasfilanna, jangan meludah ya, ahadukum, seorang di antara kalian, baina yadayhi, dari arah depannya, wala an yamini, dan dari arah kanannya, walakin an yasari, tetapi kalau meludah ke arah kirinya, au tahta rijlihi, atau di bawah telapak kakinya ya. Telapak kakinya dimaksud adalah telapak kaki yang kiri ya. Ini banyak sekali, perawinya tidak hanya 1-2 ya. Ini menunjukkan, dan semua adanya sahih, perhatian Nabi SAW terhadap masalah adab ya di dalam meludah ya. Babul yabsukan yasari au tahta qadami al-yusra. Nah, di sini ditegaskan lagi sama Imam Bukhari, bab khusus tentang
meludah dari arah kiri atau dari arah bawah kaki yang kiri. Hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah hadatsana Qatadah qala sami'tu Anas bin Malik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina idza kana fi shalah, seorang mukmin, sesungguhnya seorang mukmin ketika dia di dalam salat, fa inna ma yunaji rabbah, sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Rabbnya, fala yabsuqanna, jangan meludah, sekali-kali jangan meludah, baina yadayhi, ke arah depannya, wala an yamini, dan jangan dari arah kanannya, walakin an yasari, tetapi meludahlah ke arah kirinya, au tahta qadami, atau di bawah kakinya, ya, yang kiri tadi. Ya. Ini diulang-ulang terus, ini banyak sekali riwayat ini dinukil oleh Imam Bukhari, saking perhatiannya tadi terhadap masalah adab ya di dalam meludah. Hadatsana Ali bin Abdillah qala hadatsana Sufyan hadatsana Zuhri an Humayd bin Abdurrahman an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam absara nukhamatan fi qiblatil masjid. Dari riwayat Abu Sa'id ya. Jadi yang meriwayatkan ini banyak sahabat ya. Tidak hanya Abu Hurairah, tidak hanya Anas, tapi juga Abu Sa'id ini Al-Khudri juga meriwayatkan ini. Nabi melihat ada ludah atau dahak tadi di arah kiblat ya, masjid. Fahakau bihasatin, kemudian Nabi membersihkan dengan kayu atau tongkat. Sumanahan yabsuka ar-rajul, kemudian Nabi melarang seseorang jangan sampai apa? Meludah baina yadayhi au an yaminihi, dari arah kiblat atau arah depannya tadi, atau dari arah kanannya. Walakin an yasari, tetapi kalau mau meludah di arah kirinya, au tahta qadami al-yusra, atau di arah kaki kiri ya. Jelas ya jamaah ya. Jadi itu adab ketika orang meludah. Nah, ketika kadung dia salah ya, meludah sembarangan di masjid, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Maka dia ada kafarahnya ya. Ada tebusannya, ada peleburnya ya, ada penghapusnya. Untuk dari perbuatan salah itu cara meleburnya bagaimana? Babu kafaratil buzaki fil masjid, bab tentang kafarah ya. Kafarah untuk menghapus dosa ya dari perbuatan tadi meludah sembarangan di masjid. Apa kafarahnya? Hadatsana Adam hadatsana Syu'bah hadatsana Qatadah qala sami'tu Anas ibn Malik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-buzaku fil masjid khati'ah, meludah di masjid itu adalah dosa ya. Wa kafaratuhu, dan kafarahnya untuk menghapusnya dosa tersebut ya, dafnuha, dengan cara menguburnya ya. Jadi kenapa dengan cara menguburnya? Karena dulu masjid Nabi itu belum ada keramiknya ya, belum ada karpetnya ya, jadi masih tanah atau pasir. Jadi kalau sudah kadung meludah ya tinggal diapakan? Ditutup pakai pasir gitu. Itu waktu dulu ya. Nah kalau waktu sekarang ya, karena semua masjid itu udah ada karpetnya, ada keramiknya ya, caranya diapakan? Dibersihkan pakai tisu atau pakai lap ya, dan disiram ya, kasih parfum ya. Setelah itu biar baunya harum ya, itu caranya begitu. Jadi harus dibersihkan. Kafarahnya dengan cara apa? Membersihkan. Nah, kalau dulu cara membersihkannya dikubur pakai pasir kalau dulu ya. Babu tafninu khamati fil masjid, bab mengubur tadi ya, dahak di dalam masjid. Qala hadatsana Ishaq bin Nasr qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam min sami'a Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadum ila shalah, jika kalian berdiri untuk salat, fala yabsuk amamahu, jangan meludah di arah depannya. Fa inna ma yunajillah, karena sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Allah. Madama fi musallahu, selama dia berada di tempat salatnya. Wala an yaminihi, dan jangan pula meludah dari arah kanannya. Fa inna an yaminihi malakan, karena dari arah kanan ada malaikat. Nah ini dalam riwayat Abu Hurairah ini ada tambahannya. Kenapa tadi dilarang ke arah depan? Karena di arah depan kita sedang munajat dengan Allah. Kenapa dilarang di arah kanan? Karena ada malaikat yang standby di arah kanan kita mencatat kebaikan. Jangan di arah kanan ya. Malaikat juga nggak doyan ludah kalian ya. Gitu. Nah kalau terpaksa meludah, waliyabsuk an yasarihi, hendaklah dia meludah arah kiri ya, dari arah kiri. Au tahta qadamihi, atau meludah ke arah kaki bawah kiri ya. Kalau sudah,
fayadfinuha, kemudian dikubur ya. Waktu itu karena belum ada keramik ya dikubur pakai pasir ataupun tanah ya. Ya, itu caranya ya. Jadi intinya dibersihkan lah. Kalau sekarang ya dibersihkan dipel atau digeruk ya, atau pakai tisu atau pakai air dan begitu seterusnya. Babu idza badara wal busaku falyakhudh bi tarafi thawbi, ketika terpaksa ya harus cepat-cepat ya meludah, maka adalah dia cepat-cepat mengambil ujung kain bajunya ya atau selendangnya dipakai di situ. Kalau sekarang pakai apa? Tisu. Kalau nggak bawa tisu pakai sapu tangan. Kalau nggak pakai sapu tangan ya sudah. Terpaksa berarti baju ya, jangan diludah ke karpet ya masjid. Hadatsana Malik Ibnu Ismail hadatsana Zuhair hadatsana Humaidun an Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblah fa hakka bi yadi wa ru'ya minhu karahiyah. Jadi sama di sini juga di dalam riwayat Anas ini jelaskan Nabi melihat tadi ya ludah atau dahan di arah kiblat, kemudian Nabi membersihkan dengan tangan beliau dikerok itu ya, wa ru'ya minhu karahiyah. Dan Nabi itu nggak suka ya perilaku seperti itu. Wajah Nabi kelihatan Nabi nggak suka itu ya perilaku seperti itu. Auriya qaryatun lidzalika wa syiddatu alaihi. Jadi bukan sekedar Nabi nggak suka, dilihat dari wajah Nabi itu Nabi kayak marah gitu ya, nggak suka dengan cara seperti ini orang ludah sembarang di masjid ya. Wa qala inna, dan Nabi mengingatkan, inna ahadakum, sesungguhnya seorang di antara kalian idza qama fi sholati, ketika berdiri di dalam salatnya, fa inna ma yunaji rabbah, sesungguhnya sedang bermunajat kepada Rabbnya. Au rabbuhu bainahu wa baina qiblati, atau Rabbnya di antara ia dan di antara arah kiblatnya. Fala yabzuqanna, jangan meludah sekali-kali ya fi qiblati, ke arah kiblatnya. Walakin an yasari au tahta qadami, tetapi kalau meludah tadi arah kirinya atau di arah telapak kakinya ya. Suma khada tarafa ridai, kemudian hendaklah dia mengambil ya ujung dari kain bajunya tadi ya atau selendangnya, fabazagha fihi, kemudian dia meludah di situ. Warada ba'du ala ba'd, kemudian dikembalikan sebagian ke sebagian, artinya dibersihkan gitu ya. Atau caranya itu kalau sudah terpaksa dia meludah, hendaklah tadi kalau nggak pakai tisu ya atau pakai sapu tangan ya, kemudian dilipat gitu. Farada ba'dahu ala ba'd, artinya dilipat-lipat itu supaya nggak jatuh itu ludahnya ya. Atau kalau enggak ya terpaksa pakai kain apa bajunya gitu ya. Dia apa ya, nggak pakai tisu, nggak pakai sapu tangan, kemudian pakai jaket begini dan ada sakunya juga masuk itu aja. Ketimbang apa diludahkan ke karpet, ada saku aja. Kalau terpaksa lo ya, kalau terpaksa itu maksudnya ya namanya orang kan kadang hidungnya beler, mulutnya beler kan gitu kan, nggak bisa ditolak gitu namanya keadaan ya kan, ya mau apa lagi ya. Jadi jangan juga itu, janganlah, nggak pantas itu ya. Jadi itu masalah adab etika itu, hal-hal yang seperti itu jangan sampai jorok itu ya, jangan sampai terkesan kurang bersih itu ya. Kita makanya seorang mukmin muslim itu harus senantiasa berpenampilan bersih ya, tidak mengganggu orang lain baunya atau caranya gitu ya. Jelas jamaah ya. Nah, inilah keutamaan bagaimana Nabi mengatur sampai ludah pun ada apa tadi adabnya, yaitu kalau meludah ke arah kiri atau ke arah kaki kiri ya, jangan ke arah depan atau ke arah kanan. Dan itu jangan dilakukan di masjid sekali-kali, karena itu rumahnya Allah, rumah ibadah ya, tempat yang harus dijaga kebersihan dan kenyamanan dan kewangiannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Allah
أشهد